Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mata Tuhan ada di segala tempat. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes. Nah, hari ini aku senang banget bisa nyapa adik-adik walaupun melalui virtual. Nah, kita juga bisa beribadah sekolah minggu serta mendengarkan firman Tuhan. Nah, hari ini aku mau ajak adik-adik untuk tetap bersyukur di setiap harinya walaupun kita melakukan kegiatan kita di rumah masing-masing, tidak bertemu dengan teman-teman, tapi kita tetap bersyukur karena kasih setia Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Let's go! Satu minggu ini banyak banget ya hal-hal yang udah kita lakuin, seperti belajar di rumah, bantu orang tua, main sama adik kakak. Nah, ada juga beberapa hal mungkin yang mendukacitakan hati Tuhan. Misalnya adik-adik diminta untuk bantuin orang tua, tapi adik-adik sering tidak taat. Nah, itu mendukacitakan hati Tuhan dan juga mendukacitakan hati orang tua. Atau juga misalnya mengganggu adik atau kakak yang sedang belajar atau main. Nah, itu juga kan mungkin mendukacitakan hati adik atau kakak dan adik-adik. Nah, hari ini kita mau minta ampun sama Tuhan dengan kita mau menyanyikan lagu Tuhan Ku Bila Hati Kawanku.
Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, aku mau undang adik-adik untuk bersikap yang baik, siapkan hati, telinga, dan juga mata supaya kita dapat mendengarkan firman yang akan disampaikan dengan baik dan kita dapat melakukan di kehidupan kita sehari-hari. Kita akan menyanyikan lagu Tanganku Hendak Kupakai. Selamat pagi adik-adik semua, Shalom. Wah, senang sekali kakak bisa bertemu lagi dengan adik-adik di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik, walaupun kita belum bisa bertemu di gedung gereja, adik-adik tetap harus semangat ya mengikuti ibadah sekolah minggu dari rumah masing-masing secara online. Ayo kita semua semangat. Yes, yes, yes. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh kembali dikumpulkan bersama-sama untuk mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan dan pimpinan daripada Roh Kudus untuk memimpin seluruh hati dan pikiran kami agar dimampukan untuk memahami firman Tuhan dengan benar dan juga dimampukan untuk mentaati firman Tuhan. Berbicaralah ya Roh Kudus, berbicaralah ya Tuhan, sebab kami sudah siap mendengar. Amin. Adik-adik, sekarang ambil Alkitabnya, buka 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 16 dengan judul perikop Kebun Anggur Nabot. Sudah ketemu? Ya? Oke. Nah, adik-adik, sewaktu adik-adik membaca Alkitab nanti, tolong sambil mendengarkan suara yang ada di video ini ya. Tidak perlu ditonton videonya, didengarkan saja sambil membaca Alkitab. Oke? Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot, orang Yisrael, mempunyai kebun anggur di Yisrael, di samping istana Ahab, raja Samaria.
Berkatalah Ahab kepada Nabot, "Berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya ku jadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Atau jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang." Jawab Nabot kepada Ahab, Kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar, karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya, dan menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Lalu datanglah Isabel, istrinya, dan berkata kepadanya, "Apa sebabnya hatimu kesal, sehingga engkau tidak makan?" Lalu jawabnya kepadanya, "Sebab aku telah berkata kepada Nabot, orang Israel itu, berikanlah kepadaku kebun anggurmu dengan bayaran uang, atau jika engkau lebih suka, aku akan memberikan kebun anggur kepadamu sebagai gantinya." Tetapi sahutnya, "Tidak akan kuberikan kepadamu kebun anggurku itu." Kata Isabel, istrinya kepadanya, Bukankah engkau sekarang yang memegang kuasa raja atas Israel? Bangunlah, makanlah dan biarlah hatimu gembira. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur Nabot, orang Israel itu. Kemudian ia menulis surat atas nama Ahab, memeteraikannya dengan meterai raja, lalu mengirim surat itu kepada tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam sekota dengan Nabot. Dalam surat itu ditulisnya demikian, Maklumkanlah puasa, dan suruhlah Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya, dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan, Engkau telah mengutuk Allah dan Raja. Sesudah itu bawalah dia keluar, dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Orang-orang sekotanya, yakni tua-tua dan pemuka-pemuka yang diam di kotanya itu, melakukan seperti yang diperintahkan Isabel kepada mereka, seperti yang tertulis dalam surat yang dikirimkannya kepada mereka. Mereka memaklumkan puasa dan menyuruh Nabot duduk paling depan di antara rakyat. Kemudian datanglah 2 orang, yakni orang-orang dursila itu, lalu duduk menghadapi Nabot. Orang-orang dursila itu naik saksi terhadap Nabot di depan rakyat. Katanya, Nabot telah mengutuk Allah dan Raja. sesudah itu mereka membawa dia keluar kota, lalu melempari dia dengan batu sampai mati. Setelah itu mereka menyuruh orang kepada Isabel, mengatakan, Nabot sudah dilempari sampai mati. Segera sesudah Isabel mendengar bahwa Nabot sudah dilempari sampai mati, berkatalah Isabel kepada Ahab, Bangunlah, ambillah kebun anggur Nabot orang Israel itu menjadi milikmu. Karena Nabot yang menolak memberikannya kepadamu dengan bayaran uang sudah tidak hidup lagi. Ia sudah mati. Segera sesudah Ahab mendengar bahwa Nabot sudah mati, ia bangun dan pergi ke kebun anggur Nabot, orang Yisrael itu, untuk mengambil kebun itu menjadi miliknya. Adik-adik, sekarang kakak minta untuk duduk manis, menonton dan memperhatikan baik-baik video ini. Kita sama-sama akan menyaksikan cerita kebun anggur Nabot. Kebun anggur Nabot. Pada zaman dahulu,
Israel mempunyai seorang raja bernama Ahab dan permaisurinya yang jahat bernama Isabel. Raja Ahab memiliki istana yang megah dengan kebun yang indah, dengan bunga-bunga dan buah-buahan yang subur. Ada seorang petani bernama Nabot. Ia memiliki kebun anggur dekat istana Raja Ahab. Suatu hari, Raja Ahab datang ke rumah Nabot untuk membeli kebun anggurnya. Raja Ahab berkata, "Aku akan membeli kebun anggurmu untuk kujadikan kebun sayur. Berapa harganya?" Nabot berkata, "Raja, aku tidak dapat menjualnya. Itu kebun anggur pemberian ayahku." Ahab kembali ke rumahnya dengan marah. Lalu datanglah Isabel dan berkata, "Nabot menolakmu memberikan kebun anggurnya. Serahkan padaku." Isabel lalu menulis surat kepada tua-tua di kota itu bahwa Nabot telah mengutuk Tuhan dan raja. Nabot akhirnya dilempari batu sampai mati karena kebohongan Isabel. Ahab lalu pergi ke kebun anggur itu untuk mengambilnya. Adik-adik, hari ini pelajaran kita masih dalam tema yang sama, yaitu jangan berbuat curang. Masih ingat nggak pelajaran minggu lalu bersama dengan kakak pendeta Iren? Adik-adik belajar tentang kisah siapa? Ya, betul, tentang Akan. Apa kesalahan Akan? Ya, dia tidak taat. Dia mencuri dan akibat perbuatannya seluruh bangsa Israel dirugikan. Dan akhirnya Akan juga mendapat hukuman dari Tuhan. Nah, tadi kita sudah saksikan bersama-sama kisah tentang kebun anggur Nabot. Siapa yang berlaku curang di kisah itu? Betul sekali, Raja Ahab yang sewenang-wenang atau semena-mena dan istrinya Isabel si tukang rampas. Hal yang pertama kita lihat, Raja Ahab tidak mau menghormati milik orang lain. Dia menginginkan sekali kebun anggur Nabot dan memaksa untuk bisa memiliki kebun anggur tersebut. Adik-adik, Tuhan tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Kita tidak boleh menginginkan sesuatu yang adalah milik orang lain. Misalnya nih, kita punya teman yang punya mainan bagus. Terus kita pengen sekali main dengan mainan itu. Lalu diam-diam waktu teman kita tidak lihat, kita ambil mainannya. Tidak boleh seperti itu. Atau misalnya kita mau pinjam mainan teman kita, tapi dia tidak mau kasih. Lalu kita rampas dari dia, terus lari bawa pulang ke rumah. Wah, itu sangat-sangat tidak terpuji. Atau lebih parah lagi, setelah kita rampas mainan itu, kita banting, kita injak-injak karena kita marah dan kesal sama teman yang tidak mau kasih pinjam. Wah, Tuhan sangat tidak suka dengan perbuatan seperti itu. Itu sama aja artinya dengan kita tidak menghormati orang lain dan milik orang tersebut. Jadi harusnya gimana dong Kak? Saya pengen banget pinjem mainan itu, tapi teman saya kok pelit banget, nggak mau kasih. Ya adik-adik, itu hak dia. Apakah dia mau kasih pinjam atau tidak, itu hak dia. Kita tetap tidak boleh paksa orang, apalagi rampas milik orang.
seperti yang dilakukan Raja Ahab dan Isabel terhadap Nabot. Yang bisa kita lakukan mungkin kita coba bujuk-bujuk teman kita itu supaya dia mau kasih pinjam. Siapa tahu setelah kita bujuk-bujuk, akhirnya dia berikan juga. Kalau masih enggak, kita coba lagi besok, terus besoknya, terus besoknya lagi. Ternyata masih enggak juga dikasih pinjam. Ya sudah adik-adik, main aja sama mainan yang ada di rumah kamu. Mainan punya kamu sendiri. Ingat, dari cerita tadi, kita tidak boleh seperti Raja Ahab yang menginginkan kepunyaan orang. Hal yang kedua, jangan berbuat curang kalau keinginan kita tidak tercapai, seperti yang dilakukan oleh Isabel pada Nabot. Kakak kasih contoh nih. Ada teman sekelas kita yang punya kelebihan-kelebihan banyak sekali. Misalnya dia juara kelas, terus dia berprestasi di bidang musik, olahraga, atau kesenian. Nah, teman kita ini jadi populer sekali di sekolah. Guru-guru semua kenal dengan dia. Adik kelas, kakak kelas, semua kenal dia. Wah, ngetop banget deh teman kita ini di sekolah. Sudah seperti selebriti. Lalu kita jadi iri karena kita nggak punya kelebihan-kelebihan yang dia miliki itu. Nah, mulailah kita hasut-hasut orang atau kita sebar berita bohong supaya teman yang punya banyak kelebihan ini dijauhi oleh orang-orang. Oh, dia kan bisa begitu karena pintar PDKT, mendekati guru-guru. Atau, ya dia bisa begitu karena pintar cari muka. Atau, oh dia bisa pintar begitu karena sering nyontek. Segala macam berita yang tidak benar. Atau lebih parah lagi nih, misalnya kita memaksa teman kita yang nilainya bagus-bagus itu untuk kasih contekan setiap kali pada kita dengan ancaman-ancaman. Kita membuli teman tersebut. Nah, kebetulan teman itu juga orangnya tipe yang penakut sama orang. Wah, ini perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Tuhan ingin agar kita menghargai kelebihan-kelebihan orang lain dan bukan malah menjadi iri hati. Justru kita seharusnya belajar dari orang yang punya kelebihan ini. Kita bekerja keras, berusaha keras untuk mencapai keberhasilan dengan cara-cara yang benar dan jujur. Tapi Kak, saya pengen jadi seperti dia, soalnya dia cool banget sih. Serba bisa orangnya. Dia ngetop. Adik-adik, kakak mau sampaikan satu hal. Jadilah dirimu sendiri. Be yourself. Dan bersyukur selalu kepada Tuhan dengan apapun yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Karena Tuhan pasti sudah memberikan kepada kita semua kelebihan-kelebihan, talenta-talenta yang berbeda-beda kepada tiap-tiap orang. Ingat, perintah Allah yang ke-10 yang kalau disingkat bunyinya kira-kira seperti ini. Jangan mengingini milik sesamamu. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk
dapat taat pada firman-Nya, kita menjadi anak-anak yang menghargai milik orang lain dan tidak berbuat curang ketika keinginan kita tidak terpenuhi. Tuhan memberkati. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh belajar dari kisah Ahab dan Isabel tentang kebun anggur Nabot. Kami boleh belajar bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan harus menghargai, menghormati milik kepunyaan orang lain. Dan bahwa ketika keinginan-keinginan kami tidak terpenuhi, tidak tercapai, kami tidak berbuat curang. Bapa dalam surga, Roh Kudus mampukan kami untuk taat dan dengar-dengaran pada firman Tuhan. Bentar kami akan mengakhiri ibadah ini. Kiranya Tuhan menyertai kami semua dan keluarga kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang bagus banget, mengajarkan kita untuk tetap bersyukur apapun yang kita punya. Kita nggak boleh merampas milik orang lain, kita harus bersyukur apa yang kita punya, kita syukuri. Nah, hari ini kita juga mau mengumpulkan persembahan. Adik-adik boleh siapkan persembahan adik-adik sambil kita menyanyikan lagu Pekerja Kristus yang Mulia. Yesus, kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya persembahan ini dapat berguna untuk pelayanan di gerejamu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Karena di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, sahabat kami anak-anak, kami mengucap syukur kami boleh beribadah saat ini Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah kami dengarkan, boleh kami mengerti dengan baik dan terutama kami boleh melakukan itu dalam kehidupan kami. Tuhan berkati semua adik-adik sekolah minggu dalam sekolah mereka, biarlah mereka boleh mengikuti pelajaran secara online dengan baik. Dan kami percaya ketika adik-adik pun boleh menghadapi ujian-ujian, Tuhan memberkati mereka sehingga mereka boleh menyelesaikan semuanya itu dengan baik. Kami juga berdoa bagi orang tua dari adik-adik sekolah minggu. Tuhan memberkati, berikan kesehatan yang terbaik agar mereka boleh bekerja, berusaha. Dan kami percaya apa yang boleh diberikan bagi kami adik-adik, anak-anak sekolah minggu, semuanya adalah berkat Tuhan yang Tuhan berikan melalui orang tua kami. Kami juga berdoa bagi semua kakak sekolah minggu, Tuhan berkati. Biarlah mereka juga tetap setia. Kakak sekolah minggu boleh tetap bersuka cita mempersiapkan ibadah-ibadah secara online dan berkat Tuhan juga menyertai setiap kakak-kakak sekolah minggu. Kami serahkan juga situasi yang masih kami hadapi sampai hari ini, pandemi COVID. Tuhan berkati semua orang-orang yang secara khusus berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Pemerintah kami, Tuhan berkati agar apa yang dilakukan semuanya baik dan ajarkan kami untuk taat terhadap setiap protokol kesehatan yang ada.
Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Lalu sebentar nanti kami akan menyelesaikan ibadah ini. Tuhan memberkati kami untuk kami memasuki kehidupan kami dengan penuh sukacita dan berkat Tuhan menyertai kami. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia dan damai sejahtera yang telah memanggil adik-adik sekalian menjadi umat tebusannya, Dialah yang akan menyertai, memberkati adik-adik bersama orang tua, memberkati semua kakak sekolah minggu, mulai dari saat ini terus kekal sampai Maranatha. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Nah, tentang firman yang tadi sudah disampaikan, adik-adik melakukan di kehidupan sehari-hari ya, untuk tetap bersyukur apa yang kita punya dan tidak merampas milik orang lain. Dengan itu, kita akan menyanyikan lagu Hati-hati gunakan tanganmu. Selamat hari Minggu.